Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Kafirun. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah anak-anak, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Nama Al-Kafirun diambil dari kata kafirun pada ayat pertamanya yang artinya orang-orang kafir. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian bisa membaca Quran surat Al-Kafirun dengan tepat, serta mengetahui hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Kemudian kalian bisa menghafalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, mari kita membaca bersama-sama Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abiduna ma a'bud Wala ana abidum ma abattum Wala antum abiduna ma a'bud Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Anak-anak, surat Al-Kafirun ini bercerita tentang orang-orang kafir yang mengajak dan menawarkan Nabi Muhammad SAW untuk bergantian menyembah Tuhan mereka, yaitu menyembah berhala-berhala mereka. Namun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolak ajakan tersebut. Lebih lengkapnya tentang kandungan Quran surat Al-Kafirun akan Bu Guru buat video selanjutnya ya. Sekarang waktunya kita belajar membaca dan mengenal tajwid-tajwid di dalam Quran surat Al-Kafirun ini. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Ada huruf-huruf yang berwarna di situ. Ada huruf yang berwarna biru, hijau, berwarna kuning, dan berwarna merah. Huruf-huruf yang berwarna biru ini mengandung hukum tajwid mad jaiz mungfasil. Karena ada mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kata. Cara membacanya yaitu dibaca panjang selama 2-5 harokat. Coba kalian tirukan ibu ya.
Ya ayyuhal la a'budu wala antum wala ana. Nah, jadi dibaca panjang ya anak-anak. Huruf-huruf yang berwarna hijau mengandung hukum bacaan ifa. Cara membacanya ialah dibaca samar. Coba tirukan ibu lagi ya. Antum. Bukan antum, tapi atum. Samar-samar. Huruf yang berwarna kuning mengandung hukum bacaan tajwid qalqalah kubro. Cara membacanya ialah memantul dengan sangat jelas. Coba tirukan ibu ya. A'bud, a'bud. Yang terakhir yaitu huruf yang berwarna merah, mengandung hukum bacaan tajwid gunnah. Cara membacanya ialah mendengung. Coba tirukan ibu ya. Abidum ma. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, sekarang kalian bisa membaca dan mengetahui hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Kafirun. Sekarang, tugas kalian adalah menghafalkan Quran surat Al-Kafirun dengan pelafalan yang tepat, dengan pembacaan tajwid yang benar. Jangan lupa ya untuk di video dan kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Bu Guru ya. Sekian video pembelajaran untuk membaca dan menghafalkan surat Al-Kafirun ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada semester 2 kali ini kita sudah masuk pada pelajaran ketiga. Namun, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, mari kita belajar berperilaku terpuji. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, perhatikan ya apa yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di samping. Apakah yang dilakukan anak-anak tersebut baik untuk kamu? Lihat ya, apa yang sedang mereka lakukan? Iya, betul sekali. Mereka sedang melakukan belajar membaca bersama-sama. Nih, kita akan belajar tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, dan rendah hati. Semua sikap itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Yang pertama adalah gemar membaca. Mengapa membaca itu penting kita lakukan? Ya, karena merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Dengan membaca, seseorang akan mendapatkan wawasan baru yang belum pernah didapat sebelumnya, seperti membaca pelajaran. Orang yang gemar membaca sudah pasti akan lebih pandai dibanding dengan orang yang jarang membaca. Allah juga memberi perintah yang paling awal bagi umat Islam adalah untuk membaca. Yang kedua adalah pantang menyerah. Lihat gambar ya anak-anak. Gambar apa itu? Ya, ada beberapa anak dan guru sedang menyeberang jembatan untuk berangkat sekolah.
Nah, mereka pantang menyerah walaupun menyeberangi jembatan yang rusak. Nah, jadi pantang menyerah adalah perilaku seseorang yang teguh dalam melakukan usaha demi mencapai suatu tujuan yang mulia. Dalam Islam, pantang menyerah sama artinya dengan istiqomah dan teguh pendirian. Yang ketiga adalah sikap rendah hati. Coba lihat gambar ya anak-anak. Ada seorang anak sedang memberikan uang kepada pengemis. Anak tersebut itu berarti mempunyai sikap rendah hati. Dalam Islam, rendah hati juga disebut dengan tawadu, yaitu sikap yang selalu bersahaja, tidak suka menonjolkan diri dan menempatkan diri jauh dari sifat kesombongan. Sebagai anak-anak yang beragama Islam, hendaknya kita senantiasa bersikap rendah hati, karena hal itu akan menjadikan kita lebih tinggi derajatnya daripada orang yang selalu membanggakan diri dan menonjolkan dirinya sebagai orang yang paling benar. Hal semacam ini termasuk perbuatan takabur atau sombong. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari apa saja ya? Ya, seperti menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Kemudian, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan yang kita miliki. Kemudian, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Banyak sekali contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah hemat. Lihat gambar ya anak-anak, ada seorang anak dan ibunya sedang memasukkan uang pada sebuah celengan. Nah, itu namanya sedang menabung. Menabung itu termasuk sikap hemat. Jadi hemat artinya sikap hati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang atau harta. Tujuannya mempersiapkan bekal untuk masa depan. Nah, anak-anakku, mulai dari sekarang kita harus belajar bersikap hemat. Caranya dengan belajar menabung dari sisa uang jajan sehari-hari. Maka hidup akan lebih menyenangkan dan bermanfaat dengan kita berhemat. Hemat bukan hanya mengenai uang saja ya anak-anak. Ada beberapa contoh hemat yang lain. Misalnya hemat menggunakan air, kemudian hemat waktu, hemat tenaga, dan sebagainya. Ada beberapa keuntungan orang yang bersifat hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendidik disiplin dalam menggunakan harta. Yang kedua, melatih diri agar tidak menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, mempunyai simpanan untuk digunakan pada saat membutuhkan. Yang keempat, terhindar dari sifat boros atau tabzir. Dan yang kelima, dapat memberikan pertolongan kepada orang lain jika diperlukan. Itu adalah beberapa manfaat hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, pada pelajaran ketiga ini, kalian bisa baca pada LKS halaman 24-30. Setelah kalian baca, tugas kalian adalah kerjakan latihan penilaian harian pada halaman 31 dan 32. Baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, demikian materi pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selamat mengerjakan, salam sehat dan tetap semangat.